mencari topik ceramah yang menarik tentu bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena kita butuh persiapan, latihan, dan latihan. Nggak bisa spontan. Pak, saya bisa spontan ceramah. Itu teorinya. Tapi bila memang ingin memiliki keterampilan, keahlian, perlu latihan. Ingat, jangan sampai kita turun dari podium tanpa kehormatan, ya. Karena itu buatlah persiapan, dan persiapan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sobat muda yang berbahagia, apabila kita ingin menyampaikan materi ceramah dharma di sebuah wihara atau tempat ibadah lainnya, kita lihat momen apa yang sedang ada dalam acara tersebut. Sesuaikan. Misalnya ulang tahun wihara, atau masa-masa katina, masa waisak, atau mungkin awal-awal kebaktian selesai masa pandemi. Harus sesuaikan, ya. Karena apa? Biar jadi topik yang menarik, yang hot. Ya, karena apa? Karena juga kita menjadi harapan dari para pendengar yang sesuai, sehingga mereka akan menerima apa yang kita sampaikan. Lalu juga kita tahu tujuan kita berceramah, menyampaikan dharma desana di tempat itu apa. Apakah ada misi kita? Misalnya menyampaikan dharma untuk mengajak orang lain menjalankan sila, menjalankan kemurahan hati, atau berdana. Kita lihat tujuan kita apa. Mungkin agar umat menimbulkan keyakinan, menumbuhkan keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha, atau tentang hukum-hukum kesenyataan. Tentu kita nggak bisa pilih semuanya. Pilih topik yang memang satu saja kita ingin angkat. Bapak Ibu sobat muda, yang tidak kalah penting adalah kita harus mengetahui siapa pendengar yang akan mendengarkan materi yang akan kita sampaikan. Siapa audiensnya? Itu kata kerennya, audiensnya, ya. Itu kita harus ketahui. Misalnya mereka anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, atau tingkat umum, beda tentunya, ya. Maka itu kita harus tahu siapa pendengarnya. Dan tentu saja kalau sudah tahu siapa pendengarnya, juga tahulah kita cari informasi tentang latar belakang pendidikan mereka. Ya, misalnya di kebaktian pemuda atau remaja, kita tanya level mereka tuh apa, SMP atau SMA, supaya apa? Supaya nyambung. Ya, carilah topik yang cocok untuk mereka. Pada masa-masa pandemi seperti ini, mereka kan sudah jarang berkumpul dengan teman-teman. Cari topik yang sesuai dengan itu. Kemudian tentu saja kita tahu juga, pilih topik yang menarik untuk mereka. Agar apa? Agar ada respon. Kita sampaikan, tentu ada tanya jawab, silakan. Supaya apa? Supaya menantang belajarnya. Inilah. Atau mungkin para bapak, ibu, dan saudara yang berbahagia ingin menyampaikan kisah tentang petaka. Coba pelajari apa yang ingin disampaikan, pesan moralnya dari kisah Jataka itu. Apakah tentang kedermawanan, kesusilaan, semangat, kebijaksanaan, atau lain-lainnya? Kita ambil sarinya. Oh, seperti ini. Lalu tentu
kalau itu kepada anak sekolah minggu, kita sampaikan juga dengan mimik wajah kita, dengan gerakan-gerakan yang menarik agar nggak membosankan. Juga ada selingan lagu, permainan, atau juga kita siapkan hadiah-hadiah loh. Ya seperti Pak Edi ingin menyampaikan topik Waisak, tetapi kepada anak sekolah minggu, dan karena permintaan dari pengurus wihara dengan menggunakan kostum badut, ya apa yang disampaikan dengan gaya begitu, kita lihat siapa pendengarnya. Nah lalu kalau mereka adalah mahasiswa yang istilah intelek, kita juga sampaikan dengan gaya mereka. Namun walaupun itu mahasiswa, mereka pun butuh juga hiburan. Ada selingan-selingan ya, mungkin kasih lagu-lagu ya. Tentu taraf lagu untuk anak-anak dan pemuda serta para mahasiswa akan berbeda ya. Inilah kita sesuaikan dengan jenjang mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Sobat Muda, carilah topik yang memang up to date. Ya, selain topik up to date, kita tampilkan dengan gaya yang ringan, bahasa yang ringan. Oke lah, mereka kaum intelektual. Nah, lain halnya kalau mereka memang adalah mahasiswa sekolah tinggi agama Buddha. Berbeda tentunya ya, kita sampaikan dengan gaya yang berbeda. Ini agar apa? Agar keterbukaan itu ada. Memang Bapak Ibu Sobat Muda, tidak semua orang suka dengan humor. Ada orang yang senang materi-materi yang up to date dengan bahasa yang sangat terstruktur, teratur dan terukur. Dia maunya begitu. Ada yang senang dengan bahasa Pali, bahasa Mandarin, bahasa Sanskerta ada. Namun kita lihat kalau dalam kebaktian umumnya, pakailah bahasa yang kita kuasai. Yang misalnya bahasa Indonesia, atau kalau Bapak Ibu memang menguasai bahasa daerah masing-masing, silakan pakailah. Agar apa? Lebih membumi, menjiwai, menyampaikan agama Buddha dengan topik apa? Dengan bahasa daerah setempat, silakan. Supaya apa? Supaya agama Buddha adalah agama yang membumi. Carilah topik-topik yang sesuai dengan kondisi saat itu. Yang pasti Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, kita menyampaikan dengan kata pembuka pertama, lalu materinya, isinya apa, dan penutup dengan kesimpulan. Ada aturan main. Berapa persen pembukaannya, berapa persen materinya, dan berapa persen penutupnya. Kita harus tetapkan. Yang lebih banyak adalah isinya. Humor boleh, tetapi ingat, Dharma Duta bukan pelawak. Bukan, humor silakan. Apakah Anda dengan humor dalam arti topik-topik yang lucu, atau gerakan-gerakan yang lucu, atau mungkin ada lagu-lagu, silakan bervariasi. Saya punya seorang teman yang kemampuannya bermain gitar. Dia memakai dengan lagu-lagu dan bermain gitar, silakan. Jadi topik yang kita sampaikan adalah topik yang menarik, tentu dengan gaya bahasa yang bervariasi, bukan monoton. Karena apa? Kalau monoton, orang-orang yang mendengarkan Dharma tertidur ya. Maka itu kita jangan sampai membuat orang tertidur, juga bukan membuat orang terpingkal-pingkal, sehingga ketika pulang apa yang mereka dapatkan? Romonya lucu, ceramahnya lucu sekali. Apa isinya? Nggak ada. Jangan ya. Jadi kita menyampaikan Dharma tetap ada isinya, ada topik yang ingin kita sampaikan. Semoga kita bisa menjadi Dharma Duta yang senantiasa selalu ditunggu oleh umat. Kenapa? Karena ada sesuatu yang ingin didengarkannya.
apabila kita memang punya waktu yang kontinu, buatlah materi Dharma ceramah yang bertahap. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dari rekan oleh para Dharma Duta. Terima kasih, salam bahagia, Namo Buddhaya.